A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, zat penggenggam segenap jiwa, penguasa seantero alam semesta. Alhamdulillah, kali ini kita memasuki tanggal 1 Syawal tahun 1441 Hijriah. Suatu kondisi yang penuh dengan dinamika, dengan perjuangan, kesabaran, dan juga ujian terhadap keikhlasan. Saat ini mungkin berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, tetapi apa yang sebetulnya manusia itu pernah sama? Karena perjalanan hidup kita senantiasa maju, senantiasa terkena satu kewajiban untuk mengimani bahwa di dalam hidup hanya ada satu kepastian, hanya ada satu zat yang dapat memastikan semua kejadian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dalam ketidakpastian, uncertainty. Kita boleh berusaha, kita bisa berupaya, tetapi pada akhirnya kita harus meyakini bahwa keputusan akhir hanya ada dan akan datang dari Allah semata. Bukankah di dalam setiap ikhtiar dan doa kita pun senantiasa mengedepankan segenap niat kita luruskan. Innama a'malu binniyah lillahi ta'ala. Dengan kalimat kerja la ilaha illallah, kita meyakini bahwa tidak ada zat lain yang kemudian bisa menjadi penentu, sehingga kemudian kita mengintisarikan semangat tersebut di dalam konsep la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, diekspresikan dalam bentuk caring and giving, compassion yang melebihi cinta yang sekedar transaksional atau terbelenggu dan terpenjara serta tersandra oleh syahwat, yaitu Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian apabila kita mendapati berbagai kemudahan, keberhasilan, begitu hebatnya rasa diri kita ketika bisa menghasilkan solusi bagi sebuah masalah yang terjadi, kita diingatkan kembali untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa sebetulnya segala puji tidak layak untuk kita miliki, melainkan hanya bersumber dari zat yang maha memberi, bahwa ini hanya limpahan, bahwa ini adalah satu bentuk dari kesempurnaan proses penciptaan. Bukankah manusia adalah proporsi komposisi yang kemudian menghasilkan sebuah simfoni yang terorkestrasi karena ada unsur-unsur yang harmoni, yang kemudian dilakukanlah satu proses karya yang begitu luar biasa. Al-Mutakabir ini, zat yang luar biasa besar ini, kemudian memberi bentuk al-musyawir. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, demikian kira-kira. Dan dari situlah kemudian kita melihat gitu ya, bahwa pada hakikatnya segala kebaikan terukur gitu ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka marilah kita melihat ya, wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina azabannar. Suatu keindahan yang begitu terorkestrasi dalam berbagai bentuk fungsi yang menghadirkan esensi untuk dapat saling mensubstitusi.
ya melengkapi, ya komplementasi, menggantikan melengkapi dan saling memperkaya, augmentasi, ya. Kemudian terciptalah sebuah harmonisasi. Mikroba triliunan jumlahnya, ribuan spesiesnya, beragam pula perannya. Moluska, hewan tidak bertulang belakang. Jangan kita berkata bahwa mengapa hewan tersebut seolah tidak selengkap kita manusia yang sedemikian sempurna, kata kita dengan jumawa. Tapi jangan lupa bahwa pada hakikatnya mereka pun punya tugas, mereka pun punya peran, mereka pun memiliki kemampuan untuk saling berbagi, kekuatan untuk saling memberi, menyayangi, dan kemudian menjalankan peran sesuai dengan apa yang selama ini telah ditetapkan atas mereka dalam bentuk sunatullah. Demikianlah keindahan yang tertata, terorkestrasi dengan sempurna ini menghantarkan kita pada satu kemampuan yang semestinya harus kita jalankan, yaitu mensyukuri apa yang telah terjadi dan telah Allah ciptakan serta tentukan bagi kita. Merugi apabila kita kemudian hanya menjadi orang-orang yang terbenam di dalam proses penyesalan diri berkepanjangan, merutuki situasi tanpa menjadi bagian dari solusi, mengkonstruksi sebenarnya kalau boleh saya katakan penyiksaan terhadap diri sendiri. Berbicara waktu, penyesalan adalah masa lalu yang semestinya bisa kita jadikan pengalaman dan pembelajaran. Sungguh merugi orang yang di dalam perubahan waktu tetap membiarkan waktu tersebut berlalu tanpa kita menyadari bahwa ada sesuatu di dalam setiap detik, di dalam setiap proses perubahan, di dalam setiap ketidakpastian. Ada usaha yang terlatih dalam bentuk riyadhah, ada ujian yang berkesinambungan dalam bentuk berbagai cobaan dan juga kebahagiaan serta kegembiraan di balik setiap kegundahan, kekecewaan dan kemarahan. Bukankah di otak kita pun sudah ada pembagian yang sedemikian sempurna antara yang mengurusi kebutuhan paling mendasar, alat untuk bertahan hidup di batang otak, sistem limbik yang mengkoordinasi berbagai data yang diterima dari luar dan dari dalam tubuh kita. Lalu kemudian muncullah pengalaman, pembelajaran, kecenderungan atau preferensi menyukai sesuatu yang ada di area-area subkortikal yang kita kenal mungkin dengan nama ilmiah ventral tegmental area, kemudian ada nukleus accumbens. Tapi itu semua akan diharmonisasi kembali sehingga terosilasi dan menghasilkan berbagai proses asosiasi yang menghadirkan persepsi. Sedemikian indahnya orkestrasi yang telah dikomposisi oleh Zat yang Maha Menciptakan kita. Dan ini yang harus dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Pelajarilah itu proses penciptaan kita dari segumpal darah, sebagaimana juga fotosintesa, sebagaimana juga tadi kisah moluska, dan sebagaimana triliunan mikroba yang masing-masing punya kemampuan untuk menjalankan sunatullah dan takdirnya. Maka kita pun punya kemampuan memvalidasi apakah data ini layak untuk kita lanjutkan prosesnya, memvaluasi nilainya seperti apa. Setelah sebelumnya ada proses verifikasi dan klasifikasi agar kemudian kita tadi bisa menghadirkan satu simfoni yang harmoni, satu tatanan yang kemudian menghadirkan kesempatan untuk semua orang saling berbagi, untuk semua elemen di dalam kehidupan saling melengkapi. Demikianlah indahnya apa yang sudah kita miliki sesungguhnya. Maka akan menjadi orang yang merugi apabila kemudian hanya kita sesali dan kita biarkan semua potensi dan kompetensi yang kita miliki gagal kita wujudkan sebagai bentuk menjalankan misi yang telah Allah tugaskan pada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk itu kita perlu ilmu, wallazina utul ilma darajah. Untuk itu kita harus menegasikan diri kita bahwa ilmu dan juga iman dan juga kemudian karya nyata, kebermanfaatan bagi sesama, khairun nas anfa'uhum linnas, itu tidak cukup apabila kemudian kita tidak niatkan bahwa ini semua adalah upaya untuk mensyukuri secara ikhlas apa yang telah Allah karuniakan. Demikian. Maka apabila kita berhasil menelusuri waktu, kita menjadi orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun allazina hum an salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun.
Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Indah sekali. Maka marilah jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang menyesali diri. Mari kita hadapi semua ujian dan cobaan dengan berpikir jernih, dengan mengembalikan segala daya ingat kita untuk merangkai pengalaman menjadi sebuah pembelajaran dan kemudian mengakumulasikannya serta mengkristalisasinya menjadi fondasi bagi ketauhidan, bagi keimanan, bagi ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukankah ibadah saum di bulan Ramadan yang telah kita lalui tujuan dasarnya adalah untuk mengevaluasi diri, berkontemplasi, dan terakhir mempromosikan diri kita la'alakum tattaqun, menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas syami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, insyaallah marilah di kesempatan 1 Syawal ini, di kesempatan ketika kita merindukan malam-malam kita menegakkan diri untuk beribadah, siang kita mengendalikan diri untuk tidak memperturutkan hawa nafsu, tazkiyatun nafs kita arahkan, kita bimbing sehingga terwujudlah kedamaian dan orkestrasi yang tadi kita dambakan. Kita memahami dan belajar dari sekitar, ayat kauliyah dan kauniyah berpadu dengan indah. Bukankah Allah bersabda dalam hadis qudsi, Anna inda zani abdi bi. Mari kita lihat dengan optimisme, mari kita lihat dengan kemauan kuat untuk mensyukuri bahwa Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Janganlah menjadi orang yang merugi dan menyiksa diri. Orang yang tidak pandai bersyukur sebagaimana di Quran surat Ibrahim ayat 7 adalah orang yang tersiksa dengan kondisi tekanan batin, tekanan pikiran yang kemudian menggerogoti faktor-faktor jasadiahnya tentu saja. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Psikoneuroimunologi menunjukkan ketika seseorang memiliki satu persoalan yang berkelanjutan yang kemudian tidak mampu untuk kemudian dikelola dengan baik, maka pikiran dan tubuhnya akan tergerus. Mari kita hadapi kondisi saat ini dengan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah yang Maha memiliki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan sekedar pernyataan kehilangan, melainkan pernyataan kesadaran dan juga keikhlasan bahwa kita dan semua yang ada di alam semesta ini hanya milik Allah semata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dalam kesempatan yang teramat indah ini, insyaallah 1 Syawal menjadi titik balik bagi kita, menjadi awal, menjadi bagian dari upaya kita untuk menjadi manusia yang bertauhid, yang beriman dan yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.